Di bagian yang kedua tentang pendidikan akademi hukum bisnis ini akan saya terangkan sekilas tentang masing-masing materi ajar yang diberikan di setiap pendidikan khusus ini. Yang pertama saya akan mulai dari pendidikan khusus pengacara pajak. Ya. Nah, apa yang diberikan di sini? Ada dua program besar. Pertama, program yang bundling, yaitu pendidikan yang diberikan full program khusus untuk fresh graduate, ya, para sarjana hukum yang fresh graduate, yaitu pendidikan profesi advokat dan pendidikan khusus pengacara pajak. Jadi untuk fresh graduate akan mendapatkan 2 sertifikat. Itu yang kami sebut sebagai program bundling di pendidikan khusus advokat dan pendidikan khusus pengacara pajak. Nah, ini untuk menolong agar adik-adik mahasiswa yang baru lulus, yang ingin berprofesi dengan memiliki masa depan yang cerah, ya, yang memiliki keunggulan kompetensi itu bisa secepatnya dari awal sudah memiliki 2 keunggulan tadi, ya. Itu kami berikan dalam skema full program. Lamanya kurang lebih 2,5 bulan. Jadi pendidikan profesi khusus advokat dan pendidikan khusus pengacara pajak. Nah, kalau di profesi advokat khususnya titik berat dari pendidikan yang diberikan tentu di hukum acara, ya. Tentu kami akan menambah beberapa materi yang lain, termasuk menyangkut masalah multinational corporation, ya, dan manajemen law firm secara dalam standar yang internasional itu bagaimana. Lalu di dalam perpajakan kami akan memberikan seluruh topik perpajakan, ya, dari pajak daerah sampai pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Itu kami berikan, ya, hukum formil pajak maupun hukum material pajak kami berikan. Karena itu untuk program yang kami sebut sebagai full program tadi, yang bundling untuk fresh graduate, itu lamanya memakan waktu kurang lebih 2,5 bulan. Dilangsungkan setiap hari dari pagi Senin sampai dengan Jumat, dari pagi sampai dengan sore hari. Rata-rata per hari 8 jam. Ya. Ini untuk mempercepat supaya adik-adik yang baru lulus fresh graduate itu bisa secepat-cepatnya memperoleh keahlian, keunggulan, kompetensi. Ya. Selain itu, dalam konteks yang untuk konsumsi, ya, yang kami peruntukkan untuk segmen lawyer atau akuntan atau konsultan pajak yang sudah berpraktek, itu kami berikan namanya crash program dalam 1 minggu penuh, 6 hari, bisa Senin sampai dengan Sabtu, atau pilihannya Jumat Sabtu Minggu 2 kali. Itu juga full day course-nya, rata-rata 8-9 jam. Nah, tekanan yang diberikan di dalam crash program itu pajaknya khususnya hanya pajak BPH dan PPN. Ya. Kemudian dan semua yang berkaitan dengan aspek itu, hukum formilnya, KUP-nya, dan juga hukum materialnya yang tadi. Tetapi juga ada program-program penunjang tambahannya. Misalnya, kami sediakan program khusus tentang akuntansi keuangan maupun akuntansi pajak. Ya, lalu ada program marketing, ada program pendidikan penunjang tentang audit, ya, 3 audit yang kami berikan, audit keuangan, perpajakan maupun audit hukum. Ya, bagaimana orang melakukan audit dan bagaimana memberikan opini, mengeluarkan opini. Lalu ada program lain yang disebut dengan PPL, ya,
Jadi program pelatihan perpajakan lanjutan, ya PPL itu. Ada 2 program PPL yang kami sediakan. Yang pertama menyangkut tentang litigasi pajak, bagaimana berlitigasi, bagaimana menjadi litigen, mewakili wajib pajak di pengadilan pajak, ya, dan bagaimana melakukan pembelaan untuk kasus-kasus pidana pajak. Jadi berlitigasi di pengadilan umum. Nah, di dalam konteks berlitigasi ini, skupnya mulai dari pendampingan pemeriksaan, karena di dalam pajak pemeriksaan itu terdiri dari 2 aspek. Bisa hanya berkaitan dalam ruang lingkup administrasi, ya, pemeriksaan pajak dalam rangka administrasi, tujuan utamanya di dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak, ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan di dalam pemeriksaan itu mengarah kepada pidana pajak. Dimulai dari pemeriksaan bukti permulaan, yang itu berarti arahnya kepada pidana pajak. Nah, dari sana, dari mulai hasil dari pemeriksaan secara administratif, ya, produk hukumnya itu dikenal sebagai SKP. Lalu kalau wajib pajak tidak menyetujui, itu bisa mengajukan keberatan. Nah, itu kita sudah mendampingi. Mau mendampingi pemeriksaan, mengajukan keberatan, tapi juga mendampingi pemeriksaan bukti permulaan yang mengarah ke pidana dan sebagainya. Bagaimana itu dilakukan? Seorang lawyer harus mengerti soal-soal perpajakan. So, kalau tidak memahami, tidak menguasai perpajakan, baik dilihat dari sudut hukum formil maupun dilihat dari sudut hukum materialnya, tentu kompetensinya tidak mendukung untuk melakukan pendampingan untuk wajib pajak. Karena itu perlu belajar tentang perpajakan ini secara paling tidak secara dasar harus dimengerti, harus dikuasai oleh seorang pengacara, ya, untuk bisa menjadi pengacara pajak itu. Dan alumni dari pendidikan khusus pengacara pajak Perjakin ini, bagi yang sarjana hukum akan mendapatkan gelar profesional Certified Tax Lawyer, dan bagi yang bukan sarjana hukum mendapatkan gelar profesional Certified Tax Practitioner, ya. Nah, yang untuk sarjana hukum kami ajukan penyumpahan di pengadilan tinggi, ya, dan kami sudah melakukan penyumpahan alumni kami ini di beberapa pengadilan tinggi, ya, di Jakarta, Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya, Pengadilan Tinggi Denpasar, Pengadilan Tinggi Bandung, dan terakhir Pengadilan Tinggi Pontianak, ya. Jadi kami akan terus mencetak tax lawyer atau pengacara-pengacara pajak ini, karena profesi ini sungguh sangat dibutuhkan. Ini profesi yang punya masa depan yang cerah. Kenapa? Indonesia khususnya dan juga pada negara-negara pada umumnya di dunia ini hidupnya adalah dari uang pajak, ya. Anggaran pendapatan dan belanja negaranya adalah dari pajak. Di Indonesia misalnya bahkan 90% APBN-nya itu berasal dari uang pajak ini, ya. Dan bagaimana pajak itu dipungut, ya, bagaimana pajak itu ditarik dari warga negara, bukan tidak sedikit menimbulkan problem, ya. Kewajiban pajak bagi semua warga negara yang memang sudah memenuhi syarat untuk itu memang harus membayar pajak. Tetapi kewajiban itu tidak serta-merta menghilangkan hak-hak wajib pajak untuk memperjuangkan keadilan di perpajakannya. Karena itu ada tersedia pengadilan pajak. Karena itu ada tersedia lembaga keberatan, ya, lembaga banding, bahkan lembaga peninjauan kembali. Itu semua adalah sarana untuk memperjuangkan keadilan wajib pajak
gitu di dalam rangka perpajakan. Dan saya harus mengatakan terus terang, membela perkara-perkara pajak adalah sangat asik, ya, sangat interesan, ya, sangat menantang, karena di dalam perpajakan ini interdisipliner, ya. Ilmu hukumnya harus kuat, karena pajak itu kita tahu menurut Undang-Undang Dasar 45 harus dipungut dengan atau berdasarkan undang-undang. Yang berarti itu domain lawyer kuat sekali di sana. Ya, memahami undang-undang, pasal-pasal yang ada di dalamnya itu sesungguhnya adalah profesi lawyer. Tetapi juga tidak hanya hukum yang diperlukan, karena di situ ada hitung-hitungan. Maka pendekatan berhitung, pendekatan sekurang-kurangnya akuntansi dasar itu juga harus kita miliki, ya. Dan juga hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perpajakan. Karena perpajakan khususnya di Indonesia ini masih banyak juga melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya administratif. Nah, jadi menarik sekali kalau kita mendalami, menguasai soal perpajakan ini. Diskusinya menarik, ya, perbedaan pendapatnya menarik, dan seterusnya. Apalagi kalau tadi yang saya katakan di dalam pendidikan lanjutan itu bagaimana berlitigasi, mengatur strategi adu argumentasi itu tidak menggunakan okol, ya, atau kekuatan otot lalu hanya sekedar argumen berdasarkan ngasal gitu, otot-ototan saja, ya, tetapi di perpajakan harus berdasarkan argumentasi yang terkonstruksi dengan baik sesuai dengan undang-undang perpajakan. Ya, itu menarik sekali dalam dunia perpajakan ini. Juga berkaitan dengan transaksi multinasional yang dikatakan sebagai transfer pricing. Lalu bagaimana memberikan masukan kepada wajib pajak untuk membayar pajaknya dengan cara yang efisien, ya, tidak menggelapkan, tetapi bagaimana mencari loophole pasal-pasal undang-undang perpajakan itu sehingga wajib pajak bisa membayar pajaknya, menunaikan kewajiban perpajakannya dengan efisien. Itu satu yang ada di pendidikan pengacara pajak ini. Jadi singkatnya, kalau kita menjadi pengacara pajak itu menguasai tiga hal atau memiliki tiga dimensi, ya, cara berpikir. Pertama, penguasaan compliance-nya dulu, tax compliance. Ini keharusan, ini dasar. Kedua, bagaimana melakukan counterfiling terhadap pemeriksaan pajak. Karena pajak itu di Indonesia undang-undangnya menganut sistem self-assessment. Jadi kalau diperiksa, kemudian kalau dipersalahkan, kalau masih dianggap kurang bayar dan sebagainya, itu sepanjang wajib pajak ini tidak melakukan hal-hal yang sifatnya manipulatif, ya, harus dipertahankan. Pendekatannya dengan counterfiling, ya, terhadap tax audit itu. Ya. Lalu yang ketiga, ya, penguasaan litigasi di bidang perpajakan. Jadi menarik sekali, ya, soal perpajakan ini. Kemudian yang kedua, menyangkut materi ajar yang ada yang kami berikan di dalam pendidikan khusus pengacara niaga. Nah, ini ada dua hal besar, menyangkut kepailitan dan menyangkut hak milik intelektual. Nah, menyangkut kepailitan, ya, atau bankruptcy ini, pendidikan yang diberikan seorang pengacara pajak yang mengikuti menempuh pendidikan khusus di Akademi Hukum Bisnis Indonesia ini dibekali tidak hanya mampu menjadi litigen, menjadi pembela, menjadi wakil dari debitor, ya, yang pilot, tetapi juga diberi bekal ilmu manajemen keuangan sehingga mampu nanti misalnya memberikan pandangan alternatif atau diskusi-diskusi yang konstruktif dengan misalnya appraisal dalam konteks revaluasi aset supaya asetnya tidak terjual dengan harga yang ya katakanlah merugikan. Ya, bagaimana bisa melakukan bahkan manuver lain di dalam rangka mengatasi kepailitan itu, misalnya dengan cara pendekatan akuisisi, jual beli perusahaan, ya, menawarkan perusahaan yang dalam kondisi
kolaps itu bagaimana supaya tetap bisa misalnya terjual dengan baik, dengan harga yang baik. Ya, ada pendekatan due diligence di situ, ada pendekatan audit yang diajarkan di situ. Jadi lebih kaya, ya, lebih kaya dari seorang lawyer biasa, pasti memiliki plus di sana, pendidikan di pengacara niaga ini. Ya, penguasaan beracaranya juga akan lebih progresif, diajarkan lebih progresif. Demikian juga di dalam rangka kasus-kasus hak milik intelektualnya kami berikan, ya, tentang bagaimana melakukan strategi-strategi pembelaan menyangkut keagenan, merek, ya, penyelesaian paten, gugatan paten dan sebagainya di dalam pendidikan khusus pengacara niaga ini. Ya, sehingga dengan demikian sekali lagi memiliki nilai unggul, nilai plus. Ya, tidak standar lagi ilmu yang didapat di sini. Nah, spesialisasi yang ketiga itu pengacara bank. Pendidikan khusus pengacara bank. Biasanya termasuk di dalamnya in-house lawyer dari bank-bank itu atau para lawyer itu mengertinya itu hanya bagaimana perjanjian kredit, ya, kemudian hukum jaminan, gitu ya. Tapi tidak menyangkut tentang pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan analisa kredit secara keseluruhan. Nah, di dalam pendidikan khusus pengacara bank ini, kami berikan seluruh materi yang berkaitan dengan analisa kredit. Ya, baik aspek manajemennya, aspek bisnisnya, aspek human resources-nya, aspek jaminan, aspek hukumnya, ya, sampai bagaimana bank itu melihat, ya, dari kacamata bank, melihat bahwa perusahaan ini disebut visible dan bankable. Ya, lalu kalau itu nanti di dalam perjalanan, lalu kreditnya mengalami masalah, ya, kami juga akan mengajarkan bagaimana melakukan penyelesaian kredit bermasalah itu, ya, dengan berbagai pendekatan, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Ada cara, ada teknik-teknik di sana. Bank itu intinya soal kredit ini, bisnisnya. Ya, jadi intinya bisnis bank adalah menghimpun dana, menjual dana. Nah, kalau teman-teman pengacara bisa belajar menguasai menyangkut aspek perkreditan, ya, yang dari A sampai Z-nya, saya percaya bahwa seorang bank lawyer itu akan mumpuni, akan lebih memiliki kompetensi yang unggul dibandingkan hanya sekedar menjadi pengacara yang biasa untuk menangani kasus-kasus perbankan. Ada sedikit meluas di sana tentang pendekatan kredit syariah, lalu kartu kredit dan sebagainya, itu juga akan diberikan, ya, sebagai tambahan. Nah, juga bagaimana kalau kalau teman-teman membela seorang debitur yang kolaps, ya, apakah dia harus disita, dilakukan eksekusi dan sebagainya, ya, strategi pembelaannya dan sebagainya juga akan diberikan di sini. Ya, jadi sekali lagi ini juga pasti memiliki nilai unggul, nilai lebih karena diajarkan di sini bukan hanya sekedar secara standar tentang hukum perbankan, tetapi juga lebih luas dari itu. Pendekatan finansial, analisis bisnis, ya, kemudian strategi mengatasi kredit bermasalah, ya, dan seterusnya dan sebagainya. Ya. Nah, inilah yang ingin dicapai dalam pendidikan khusus pengacara bank. Lalu yang keempat adalah pendidikan khusus pengacara pasar modal. Ini juga kembali mungkin pada umumnya teman-teman lawyer itu kalau yang bergerak di bidang pasar modal misalnya hanya tahu bagaimana melakukan legal audit dan mengeluarkan opini hukum misalnya. Tapi kami memberikan materi yang lebih dari itu. Secara keseluruhan bagaimana proses go public dari awal, ya, dari hulu sampai hilirnya itu, ya, sehingga mulai dari berbagai persiapan, pendekatan perusahaan, lalu analisa sahamnya, ya, kemudian di dalam bagaimana melakukan emisi saham dan seterusnya, semuanya diberikan, ya, termasuk di dalamnya kembali
kemampuan, keterampilan melakukan audit, ya, mereview comfort letter dari akuntan publik, ya, mereview kembali hasil audit mereka, karena derajat pembuktian yang dipakai oleh auditor-auditor keuangan dengan derajat pembuktian yang digunakan secara hukum itu berbeda. Ya, kita berpegang kepada standar bukti yang ditentukan, yang diatur oleh undang-undang. Ya. Nah, jadi tentu di due diligence yang diajarkan di dalam rangka go public misalnya itu aspeknya lebih luas. Sekali lagi tidak hanya standar tentang bagaimana melakukan audit hukum dan mengeluarkan opini hukum, tetapi lebih luas dari itu. Mulai dari persiapan bagaimana perusahaan itu melakukan go public dan mengapa dia melakukan go public, ya, bagaimana strategi go public dan seterusnya, negosiasi emisi dan seterusnya, ya, bahkan sampai berkaitan dengan analisa saham, ya, bagaimana teknik jual beli saham supaya sebagai seorang capital market lawyer itu memahami the whole picture dari go public itu, ya, keseluruhan gambar dari go public itu, sehingga dengan demikian lawyer capital market itu sekali lagi memiliki keunggulan. Nah, rekan-rekan profesional dimanapun kalian berada, ini maksud dan tujuan kami, yaitu sekali lagi membekali teman-teman agar memiliki keunggulan, kompetensi. Ini yang penting, karena sekali lagi untuk memenangkan persaingan yang sehat tidak ada lain kecuali keunggulan. Seorang profesional itu yang dijualkan keahlian, ya, keahlian. Nah, karena itu bagaimanapun keunggulan, kompetensi itu yang menjadi syarat mutlak, absolut. Tanpa keunggulan itu teman-teman akan tertinggal. Sekali lagi saya mengingatkan, saat ini zamannya teknologi. Zaman dimana kalau misalnya orang perlu perjanjian saja nggak perlu menghubungi ke teman-teman, ya, ke teman-teman profesional lawyer nggak perlu, dia cukup klik Google, dia ngerti, lihat ini peraturan, dia klik Google, semuanya ada. Tetapi kalau teman-teman memiliki keunggulan yang tidak ada di rekan yang lain, teman-teman akan tetap memiliki pasar, ya, memiliki pasar untuk eksis, ya. Nah, saya mengingatkan bahwa kita saat ini sekali lagi sudah ada dilema, tetapi di sisi yang lain kualitas belum memenuhi standar atau harapan pasar. Yang kedua, kita sudah dimasukin oleh teknologi. Jadi industri jasa hukum ini sudah masuk, sudah terkena disrupsi, ya, dari teknologi ini. Sehingga hati-hati, ada yang mengatakan profesi-profesi tertentu termasuk profesi lawyer ini akan punah, hilang, ya. Juga profesi yang lain, profesi akuntan misalnya. Karena kalau sekarang kita mau memahami, tahu sistem akuntansi, program akuntansi, ya cukup klik aja kan di Google, ya. Jadi ada banyak hal yang kita harus sadari akan ini. Jadi baik yang fresh graduate maupun yang sudah profesional, saya himbau jangan berhenti, jangan mandek untuk mengembangkan diri terus. Khususnya, ya, bukan berorientasi kepada gelar-gelar resmi akademik, karena mungkin itu tidak terlalu useful, ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Yang penting itu sekarang berorientasi pada keahlian, praktis, ya, vokasi. Keahlian ini yang akan membawa teman-teman memiliki keunggulan, kompetensi. Dan dengan demikian bisa diharapkan masih punya pasar, ya, punya pasar. Tapi kalau tidak, ya berbahaya. Seperti di bagian yang pertama saya ceritakan, supply terlalu banyak, akibatnya asal, ya, dibayar berapapun oke, lalu semuanya kerja secara sembarang, dan akhirnya apa yang terjadi? Profesi sebagai lawyer menjadi kurang dihargai, kurang terhormat, ya, bahkan dijadikan profesi nomor sekian. Dan ini saya mengajak kebangkitan supaya teman-teman lawyer ini eksis, ya, di negara ini dengan lebih bermutu, supaya lebih dihargai dan lebih bermartabat. Demikian, terima kasih.